Glory, haleluya. Glory. Haleluya. Kita bersyukur pada di hari-hari kita karena Tuhan sudah memilih umatnya, memilih mempelawaninya dari kecaman untuk ditetapkan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita. Dan bahkan lebih lagi, Tuhan memberikan juga iman. Di mana iman kita yang dulu, di mana iman kita yang akan nanti, yang akan datang, di mana kita berjumpa dengan Kristus. Karena iman datang hanya dari satu sumber, yaitu daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman ada di dalam Kristus, kasih ada di dalam Kristus, kebajikan ada dalam Kristus, kesalehan ada dalam Kristus, kasih akan saudara-saudara ada di dalam Kristus. Itulah yang diberikan kepada kita di akhir zaman. Haleluya. Jadi yang kecaman kita adalah angkatan yang terpilih. Haleluya, yang sudah ditentukan Kristus. Glory. Dan kita selalu bekerja di dalam ladangnya Tuhan, sebagaimana Ruth bekerja ya di dalam ladangnya Boaz. Haleluya. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan, sebab dia taat kepada tuannya. Kita taat kepada Kristus. Kita taat kepada suami kita. Kita taat kepada kepala kita. Dialah yang menentukan hidup kita. Dia kecaman. Haleluya. Dan semua sudah disingkapkan dia kecaman. Dan kitalah ya yang menunjukkan, karena kasih daripada Kristus, karena pantulan daripada Kristus, cahaya daripada Kristus dipantulkan kepada kita, sehingga kita adalah anak-anak Tuhan yang kecaman, orang-orang yang bercahaya, yang penuh dengan garam dan terang, untuk supaya bisa dibaca, sehingga dapat dibaca oleh semua orang. Haleluya. Kita menjauhi segala kecemaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa, dia kecaman, ya, yang penuh dengan kejahatan, berencana untuk membunuh orang, ya, menyenangkan hati dan pikirannya, ya, oleh kesenangan kepribadiannya. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyenangkan hatinya. Haleluya. Dia pun tidak mau disenangkan hatinya oleh Kristus, tetapi dia senangkan oleh hawa-hawa nafsu, yaitu narkoba, sabu-sabu, ganja dan lain sebagainya. Itulah yang menyenangkan hatinya. Judi, mabuk, itulah yang menyenangkan hatinya. Tetapi orang-orang yang terpilih kecaman, hanya satu yang bisa menyenangkan hatinya, yaitu firman. Amin. Haleluya, glory. Kita langsung saja, kita buka Alkitab kita. Mungkin waktu hanya kita sediakan hanya 1 jam. Di Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu gilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Amen. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amen. Ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Haleluya. Ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan,
tambahkanlah iman kami. Ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena pengajaran-Mu kepada kami di akhir zaman ini. Iman yang Kau berikan bagi kami Tuhan, biarlah iman kami sama seperti saudara-saudara kami yang mempunyai iman di jemaat mula-mula, di gereja Alfa Tuhan. Sehingga kami di akhir zaman ini mengalami hal yang sama. Dan pewahyuan Tuhan mengalami hal yang sama. Menerima hal yang sama kepada orang-orang kudus-Mu Tuhan di zaman dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau selalu mengajar kami. Dan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami Tuhan. Dan memberikan pengajaran hikmat pengetahuan akan firman Tuhan kepada kami. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Mengurapi Tuhan setiap telinga dan kepala. Dan hati kami Tuhan, di mana hati kami haus akan firman-Mu sebagai manusia merindukan air Tuhan, demikian jiwa kami haus akan firman-Mu ya zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah menu makanan yang Kau sajikan bagi kami Tuhan, kami nikmati Tuhan dengan puas hati kami, pikiran kami Tuhan, jiwa kami, sehingga kami merasakan Tuhan bahwa betapa nikmatnya, betapa sempurnanya firman-Mu Tuhan yang sedang kami makan. Sebagaimana Yohanes telah memakan kitab itu Tuhan. Kami tahu bahwa orang-orang percaya selalu menderita. Karena tidak selalu bisa Tuhan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang macam-macam. Tetapi hanya satu pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan, yaitu melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan meneguhkan hati kami, memberikan hati yang kuat kepada kami Tuhan. Supaya kami selalu berdiri di atas bangunan yang Kau bangun Tuhan. Supaya tidak ada satupun dari dunia ini yang bisa menyelewengkan firman-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami. Tidak ada seorang pun Tuhan yang bisa menyesatkan kami di akhir zaman. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkata, Engkau sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu yang sudah kami bacakan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami Tuhan dengan sempurna di dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, balungan hati kami telah siap untuk menampung Tuhan. Untuk menerima Tuhan segala firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Dan dikatakan di sini di Lukas 17 ayat 1. Saya ulangi membacanya. Yesus berkata kepada murid-Nya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Haleluya. Kita tahu bahwa dikatakan Rasul Paulus ketika dia mengajar di Efesus, dia mengajarkan firman Tuhan. Ketika Roh Allah hinggap kepada orang-orang percaya, memenuhi orang-orang percaya di jemaat mula-mula, di zaman Rasul Paulus. Tetapi ketika dia mengajarkan firman, dan dia berkata, lihat, bahwa di kemudian hari atau di belakangku, serigala-serigala ganas akan menyusup di tengah-tengahmu dan mencoba untuk membawa kamu kepada penyesalan. Haleluya. Seperti serigala ganas. Itulah yang dikatakan Paulus. Haleluya. Sekalipun
kita bisa membawa nas ini kepada individu, ya, atau kepada level secara zaman dan secara individu. Tetapi kita tahu bahwa firman diterima oleh secara individu kepada seseorang. Sekalipun kita membawa firman, ya, memberitahukan, menyerahkan, menyebarkan kepada banyak orang, tetapi yang menerima atau mau mendengar, ya, bertindak itu secara individu, secara perorangan. Haleluya. Itulah sebabnya bisa menyusup atau masuk kepada kumpulan tersebut serigala-serigala yang berbulu domba. Haleluya, glory. Jadi kita tahu bahwa di akhir zaman ini, ya, setan berusaha untuk menyesatkan orang-orang pilihan, yang dimana orang-orang pilihan tersebut hanya melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tetapi harus adakah orang-orang penyesat, ya, yang dimana dia harus berusaha menyesatkan orang-orang yang takut akan Allah di akhir zaman. Kita melihat di hari-hari yang sudah lampau. Kita melihat di zaman Rasul Paulus. Kita lihat di ketujuh zaman gereja selalu ada penyesat. Tetapi kita lihat di setiap zaman gereja bahwa orang-orang percaya selalu ada di setiap zaman tersebut untuk melakukan keinginan Kristus. Haleluya. Tetapi yang lain, penyesat tersebut, mereka melakukan keinginan si iblis. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan mereka akan celaka. Karena kita tahu bahwa Kristus, ya, diberikan Bapa kuasa untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Penghakiman diserahkan kepadanya sebagai anak. Karena dia telah menjadi anak. Dia telah menjadi domba. Dia telah menjadi daging. Haleluya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Orang-orang yang lemah yang dimaksudkan adalah, ya, yang tidak bisa melawan, tidak mempunyai kekuatan secara fisik. Haleluya. Tetapi mereka adalah kaya. Kenapa dikatakan kaya? Kaya surgawi, kaya firman. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, orang-orang di zaman itu, di mana mereka memiliki kelemahan yang tidak mempunyai kekuatan, dan mereka dianggap orang yang tidak penting. Haleluya. Namanya orang yang tidak penting, agak usah dipakai itu. Orang-orang itu kan gak penting bagi kita. Hanya orang-orang yang punya kekuatan secara dunia, itulah yang mereka pakai. Orang yang lemah, yang kecil, ya, seperti anak-anak, yang tidak penting diperhitungkan, ya, yang tidak penting diperhitungkan bagi orang-orang yang
bisa diandalkan, memberikan saran, ya, memberikan arahan politik, kekuasaan, kekuatan, dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuasaan secara dunia, merekalah yang dipakai Kristus untuk bekerja, ya, untuk bekerja dan untuk menampilkan supaya benar-benar kuasa Tuhan, supaya benar-benar mujizat Tuhan, supaya benar-benar bahwa apa yang dulunya terselubung sudah disingkapkan di akhir zaman, dan kitalah mempraktekkan. Haleluya. Orang-orang lemah inilah yang mempraktekkan, sebab pekerjaan-pekerjaan mereka hanyalah melakukan firman Tuhan di zamannya. Haleluya. Perpolitikan, bisnis, dan lain sebagainya, mereka tidak masuk akal. Itulah sebabnya mereka orang-orang lemah dikatakan oleh dunia. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan? Mereka adalah laskar-laskar Kristus, pekerja-pekerjanya Tuhan, yang kuat, yang mempunyai, ya, pikiran, yang mempunyai hati, dan mempunyai hanya satu tujuan, yaitu kekekalan. Haleluya. Hanya satu tujuan Ruth, hanya satu tujuan Esther. Haleluya. Apakah itu? Hanya untuk mencari kerajaan Allah. Haleluya. Tetapi Tuhan sudah menentukan mereka. Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang lemah, haleluya, orang-orang yang tidak, ya, orang-orang yang dianggap tidak penting, dia apokirkan, disingkirkan. Haleluya. Kristus aja disingkirkan, apalagi mempelai wanita. Haleluya. Kalau suami disingkirkan, apalagi istri yang memiliki wadah lemah. Haleluya. Tetapi kita penuh dengan kuasa, karena firman Tuhan mengatakan, anak-anakku, mempelai wanitaku harus penuh dengan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesabaran, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara. Haleluya. Inilah akan dipakai di akhir zaman. Glory. Tetapi mungkinkah kita bisa dipakai di dalam suatu kumpulan, ya, di dalam suatu kumpulan rapat organisasi, ya? Mungkinkah kita dipakai di dalam suatu kumpulan untuk meningkatkan, ya, perpolitikan, ekonomi? Karena kita tahu bahwa hanya satu ekonomi kita adalah ekonominya Allah. Haleluya. Jauh dari pikiran kita untuk supaya membangun ini, membuat ini, dan lain sebagainya, supaya negara ini sukses. Padahal Tuhan mengatakan bahwa dunia ini sudah semakin buruk adanya. Haleluya. Pertengkaran di mana-mana, ya, perang di mana-mana, perselisihan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, kecemaran di mana-mana. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah kecemaran dan kegelapan dunia. Haleluya. Secara fisik kita melihat negara-negara semakin bangun, tetapi kita lihat isinya penuh dengan kotoran. Orang nggak bisa kaya kalau nggak korupsi. Orang nggak bisa kaya kalau memang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ilegal. Haleluya. Bagaimana mungkin bisa orang kaya kalau hanya dari hasil tani saja? Mencangkul, ya, menanam cabai, kopi.
menanam padi dan lain sebagainya. Ya udah, hanya cukup makan saja. Syukur kalau anak-anaknya bisa disekolahkan. Haleluya. Tapi coba dilakukan dulu bisnis. Ya, untuk mencari kerajaan bisnis. Dan dia berusaha fokus ke sana. Ya, dan melakukan hal-hal yang ilegal. Kita lihat pertumbuhan. Ya, pertumbuhannya akan begitu cepat. Meloncat. Sehingga dia bisa cepat kaya raya. Haleluya, glory. Tetapi dunia sedang berusaha untuk melakukan hal tersebut. Sekalipun kita memiliki kelemahan, ya, yang tidak termasuk orang yang penting di dalam dunia, tetapi bagi Tuhan kita adalah kita orang yang paling penting, dan kita dipentingkan oleh Kristus, karena kita dipakai, ya, karena kita dipakai di zaman ini untuk menggenapkan firman. Karena kita adalah firman yang hidup di akhir zaman. Haleluya. Anak-anak Kristus di akhir zaman. Apa yang disingkapkan di akhir zaman yang untuk diberitahukan oleh Nabi, kitalah pekerja-pekerjanya yang harus melakukannya. Haleluya. Jagalah dirimu jikalau saudara-saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Haleluya. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Haleluya. Itulah yang kita lihat di ayat 3. Jikalau saudaramu. Haleluya. Dan kita lihat bahwa penyesatan sudah berlangsung di zaman gereja, di zaman gereja-gereja, ya. Dan kita tahu bahwa juga di zaman gereja tersebut orang-orang sudah mulai berjatuhan. Haleluya. Karena sudah berlangsung masuk di tengah-tengah mereka serigala-serigala penyesat, serigala-serigala ganas. Haleluya. Dan kita lihat dulu di Roma 3 ayat 23. Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Kalau memang tidak demikian, ya, maka Mazmur 51 ayat 7 tidak benar. Haleluya. Apa yang dikatakan Mazmur 51 ayat 3? Ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan tadi di Roma 3 ayat 23. Sudah, karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Kristus menjadi daging, ya, mencurahkan darahnya untuk menggantikan dosa. Supaya kita disempurnakan, supaya dosa kita disucikan, kesalahan kita dilupakan oleh Allah sendiri. Haleluya. Jadi Tuhan menyediakan darah, ya.
Tuhan menyediakan darah untuk menggantikan semua kenajisan, kesalahan, dan dosa kita. Dan juga dosa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Di mana kita membahas di minggu kemarin bagaimana tentang 6 rangkap maksud Gabriel melawat Daniel. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat di ketujuh zaman gereja ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira. Dan kita lihat bahwa ada 7 bintang. Dan kita lihat ada 7 roh Allah. Dan ada 7 bintang, 7 utusan bagi ketujuh zaman gereja tersebut. Haleluya. Sehingga di Wahyu 5 ayat 6 bahwa roh Allah menjelajah dan berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki Dian, Mas. Haleluya. Untuk menelusuri dan melihat ketujuh zaman gereja tersebut, ada 7 tanduk, 7 mata, ya, di Wahyu 5 ayat 6. Coba kita lihat. Di Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Haleluya, ketujuh roh Allah. Ketujuh tanduk, ketujuh roh Allah diutus kepada zaman-zaman gereja. Itulah sebabnya dikatakan di sana, di setiap zaman gereja tersebut, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepadanya. Haleluya. Jadi, ketujuh tanduk tersebut, ya, dan ketujuh mata tersebut menjelajah, ketujuh roh tersebut bekerja di setiap zaman gereja. Haleluya, ketujuh bintang. Dan utusan itu bekerja untuk membawakan pesan, membawakan firman bagi zaman mereka tersebut. Supaya mereka berjaga-jaga. Karena penyesat selalu tampil di tengah-tengah mereka. Haleluya. Tetapi setelah gereja jatuh, ya, setelah gereja jatuh, Tuhan sudah berjanji di kitab Yoel 2 ayat 25, maka aku akan memulihkan pohon-pohon apa yang dimakan oleh belalang, pengerip, pelompak, pelahap, dan pindah. Aku akan memulihkan. Haleluya. Itu sebabnya dipulihkan dia kejaman. Apa yang dimakan oleh belalang-belalang tersebut, belalang-belalang supaya bukan seperti belalang-belalang yang ada di hutan. Haleluya. Belalang-belalang maksudnya adalah manusia penyesat. Ya. Haleluya, bukan belalang-belalang seperti yang ditafsirkan oleh orang-orang ketika daun kopinya habis. Ya. Oh, berarti ini yang dikatakan Tuhan. Gak perlu ditebang aja ini. Supaya ditanam lagi, supaya dipulihkan kembali. Bukan itu tujuannya. Tujuan Tuhan adalah belalang-belalang, manusia-manusia pendusta, pendosa, penjahat, serigala-serigala ganas, orang-orang penyesat. Itulah yang dimaksudkan belalang-belalang. Berusaha untuk supaya mengalahkan orang-orang percaya. Bagaimana mungkin firman bisa dikalahkan, sedangkan firman sudah ada di dalam hati orang-orang percaya.
Haleluya. Tetapi kita tahu setelah manusia, kita ingat, setelah manusia jatuh di Taman Eden, darah sudah ada di sana. Haleluya. Darah sudah ada di sana. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, sudah ada seekor domba yang korban di sana. Lalu Allah mengambil kulit domba tersebut dan melilitkan dan menyelimutkan kepada Adam dan Hawa, membungkus mereka, sedangkan kulit domba tersebut sedang berlumuran darah, dan dililitkan dan dibungkus kepada tubuh mereka, memperlambangkan bahwa itu adalah bayangan. Wujud nyatanya lah di perjanjian baru, menunjukkan bahwa itu adalah pelambang Kristus. Kristus menyediakan darahnya sendiri. Dia menjadi daging tinggal di antara kita, hanya untuk menyediakan darah bagi kita, menebus orang-orang yang mau percaya kepadanya. Haleluya, glory. Jadi di zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, darah Tuhan sedang bekerja di ketujuh zaman gereja tersebut untuk menyucikan orang-orang kudusnya Allah, untuk menyucikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan menyediakannya. Tuhan menyediakannya di Taman Eden. Tuhan menyediakannya ketujuh zaman gereja. Tuhan menyediakannya sampai dia ke zaman ini. Haleluya. Jadi kita lihat, karena kejatuhan manusia dan kelahiran manusia, sebab Allah melahirkan orang-orang percaya di Yerusalem, mereka kepenuhan roh. Tetapi ada juga yang jatuh ke dalam jebakannya iblis. Haleluya, mereka jatuh. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang sedang jatuh ke dalam dosa, sebagaimana Hawa tersebut dan Adam tersebut. Allah selalu mengasihi orang yang jatuh ke dalam dosa di setiap zaman gereja. Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka Kristus tidak perlu menyediakan darah untuk menyucikan dosa mereka. Untuk apa Allah menyucikan dosa lewat darahnya kalau memang tidak ada orang yang berdosa? Karena Mazmur 51 ayat 7 tadi mengatakan. Haleluya. Dan juga Roma 3 ayat 23, Roma 3 ayat 23 tadi. Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita kembali ke Lukas tadi. Lukas 17. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Haleluya. Glory. Kita gak peduli mereka sedang melakukan apa, kejahatan dan lain sebagainya. Kita selalu mengasihi. Kita menegur dengan mereka, kita menegur dengan kasih. Kita tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan di hari yang lampau. Tidak menggali kesalahan dan dosa mereka, melainkan hanya mengasihi saja. Kita menegur dengan kasih. Tetapi Tuhan berkata, jangan kompromi dengan dia. Haleluya. Artinya kompromi apa? Jikalau mereka sedang melakukan kejahatan, jangan ikut-ikutan kita melakukan kejahatan.
Itu artinya kompromi. Haleluya. Tetapi kita selalu mengasihi mereka. Satu-satunya cara kita untuk mengasihi mereka, kita melakukan yang baik di mata Tuhan. Haleluya, supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan. Glory. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, ya, 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Haleluya. Glory. Jikalau dia berbuat dosa 7 kali sehari, harus diampuni. Haleluya. Apabila dia juga berbalik dengan 7 kali, kita harus menerima dan mengampuni dia. Apabila dia menyesal melakukan perbuatannya yang salah. Haleluya. Kalau tidak penyesalan, ya udah sampai di situ aja dia. Tuhan akan menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi apabila orang yang jahat itu kembali, meninggalkan jalannya yang keji yang jahat, meninggalkan jalan yang kegelapan, dan masuk kepada terang, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Amin. Haleluya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Haleluya. Tambahkanlah iman kami. Haleluya. Kita lihat ini. Rasul-rasul itu, ya, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita lihat. Pada waktu di zaman Kristus, orang-orang Yahudi, Israel, sedang memegang hukum Taurat. Haleluya. Sedang mempelajari dan melakukan hukum Taurat. Karena belum pindah dari hukum Taurat ke hukum kasih karunia. Kepada kasih karunia. Karena mereka pada waktu itu belum mengenal dan belum tahu sebenarnya siapa Yesus Kristus. Haleluya. Karena kita tahu bahwa di hukum Taurat, darah bayar darah, ya, nyawa bayar nyawa. Itulah sebabnya kalau ada orang yang melakukan kejahatan yang jahat, harus dilempar sampai mati. Itulah hukum Taurat. Di perjanjian baru adalah berbicara tentang kasih karunia. Karena Yesus Kristus sudah datang mengampuni dosa manusia. Dulu tidak. Harus disembelih, harus ada yang korban. Itulah sebabnya darah bayar darah, nyawa bayar nyawa. Haleluya. Kalau ada yang berdosa di zaman dulu, bagaimana caranya dosanya supaya diampuni Tuhan? Harus ada yang korban sembelih, dipersembahkan kepada Allah supaya dosanya diampuni. Bagaimana kasih karunia? Haleluya. Gak perlu korban sembelihan, karena Tuhan sudah menyediakan darahnya bagi orang-orang yang mau menyesali perbuatan dan dosa-dosanya. Haleluya.
Jadi kita lihat tadi. Itulah sebabnya mata Allah sedang menjelajah dunia. Haleluya. Menjelajah seluruh bumi. Di manakah anak-anakku yang sedang memiliki iman yang teguh? Haleluya. Memiliki kesalehan dan kesabaran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kecil. Haleluya. Jadi dikatakan 7 kali mereka berbuat dosa adalah dalam satu hari. 7 kali mereka berbalik untuk melakukan yang baik. Haleluya. 7 kali mereka berbalik, maka Tuhan akan mengampuni di setiap 7 zaman gereja. Haleluya. Maka kita juga akan mengampuni perbuatan-perbuatan mereka yang salah kepada kita. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 4 tadi, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali atau berbalik. Maksudnya kembali adalah berbalik kepadamu. Dan berkata, aku menyesal saudaraku. Engkau harus mengampuni dia. Haleluya. Dia menyesal perbuatannya. Ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunglah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Haleluya. Apakah arti biji sesawi? Biji apa yang tidak bisa disilangkan? Adalah biji sesawi. Karena dia begitu kecil. Tidak bisa disilangkan dengan biji-biji yang manapun. Haleluya. Itulah sebabnya mempelai wanita orang-orang percaya tidak bisa disilangkan kepada dunia. Kita tidak bisa dipersilangkan dengan hal-hal yang najis. Hal-hal yang kotor. Haleluya. Karena firman tidak bisa disilangkan. Seperti di kitab Wahyu 3 ayat 17 kalau nggak salah. Seperti di zaman Laodikia. Suam-suam kuku. Dan tidak dingin dan tidak panas. Kalau dingin ya baik. Siapa tahu nanti itu bisa ditarik oleh Tuhan. Dari dunia yang gelap. Kalau panas, orang percaya adalah orang yang sudah panas diterpa oleh tiang api tersebut. Kalau suam-suam kuku, itulah yang disilangkan. Bercampur antara gelap dan terang. Haleluya. Samar-samar namanya kalau sudah bercampur. Kalau suam-suam kuku pun air kalau diinum, perut pasti sakit atau mulas. Tidak sehat untuk meminumnya. Haleluya. Jadi kita lihat tadi bahwa di ayat 5 dikatakan lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saya kembali sedikit ke atas. Kita sudah baca ya anak. Iman Abraham, Ishak dan Yakub.
mereka benar-benar memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Haleluya. Jikalau kita mempunyai iman, dikatakan di ayat 6, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantullah. Haleluya. Dapatkah kita memiliki iman sebesar sebiji sawi, memindahkan pohon? Haleluya. Atau memindahkan gunung, atau mengatakan tercampaklah, dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat iman orang-orang percaya di zaman dulu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat iman Yakub. Ya. Kita melihat juga iman Musa. Kita juga melihat imannya Nuh. Haleluya. Kita juga melihat imannya Rasul Paulus. Mereka adalah orang-orang percaya dan juga murid-murid Kristus. Haleluya. Bagaimana dengan iman orang-orang percaya di zaman? Karena iman kita tahu bahwa itu adalah artinya percaya kepada setiap perkataan firman dan mau mendengar, menerima, dan bertindak. Itulah iman. Haleluya. Itulah iman yang sesungguhnya. Aku mempunyai iman. Apakah kamu percaya kepada firman? Ya, saya percaya. Aku sudah mendengar bahwa firman Tuhan benar. Apakah kamu mau melakukannya? Oh, tunggu dulu. Berarti dia tidak mempunyai iman. Haleluya. Karena satu-satunya jalan keluar supaya kita luput daripada lumpur maut, daripada kematian, hanya satu, yaitu bekerja keras siang dan malam. Haleluya. Amin. Haleluya. Bekerja keras, berpeluh kesah, ya, menderita, bahkan menangis, mencurahkan air mata. Oleh karena apa? Oleh karena disingkirkan oleh saudara-saudara dan juga keluarga-keluarga. Kita mengingat bagaimana kisah Yusuf yang kita dengarkan minggu kemarin. Kita mengingat kisah-kisah orang percaya di zaman dulu. Selalu disingkirkan. Kita ingat kisah Nabi Elia. Selalu disingkirkan. Gak berlaku bagi orang-orang. Kenapa? Karena ada tindakan. Tanpa ada tindakan, maka semua pekerjaan akan sia-sia. Apakah ada benih disimpan? Ada benih. Bisakah benih ditabur? Bisa benih ditabur. Cukupkah hanya seperti itu? Tidak. Ada benih padi? Ya ada. Bisakah ditabur? Benihnya bisa. Ya ditabur aja. Tunggu 1 bulan, rumput-rumput akan semakin bertambah banyak untuk mengerumuni padi tersebut. Apakah perlu rumputnya dicabut? Apakah perlu ditabur dengan pupuk, dirawat, dijaga, dan lain sebagainya? Tanpa ada pekerjaan yang benar-benar sungguh-sungguh merawat gandum tersebut, maka kita tidak akan menghasilkan gandum tersebut. Dan gandum tidak akan bisa dituai. Haleluya, karena dibiarkan ya masuk serigala-serigala ganas untuk ya mematikan, melenyapkan mereka daripada kebenaran. Haleluya. Tetapi bagaimana orang yang sedang bekerja keras? Dia selalu melihat, oh bagaimana pekerjaan tangan saya, pekerjaan tanaman saya. Ya. Dia selalu melihat apakah ada yang mengganggu, merawat sampai berbuah. Amen. Ya, di mana terik matahari sangat panas, dia tangguhkan. Datang hujan, ya, dia juga menangguhkan.
bagaimanapun cuaca, dia selalu menjaga dan merawat tanaman tersebut sampai berhasil. Orang pemalas, ya, yang dimana mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan ada. Aku tahu bahwa Tuhan memberikan matahari hujan. Ya, aku tahu bahwa Tuhan memberikan berkat. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, lakukan ini, dia malas untuk bekerja. Haleluya. Dia pergi untuk melihat kebunnya atau sawahnya, tangan ke belakang begini. Udah kosong, gak ada airnya. Udahlah, besok aja lah, malas. Udah dilihat, habis dimakan tikus. Udahlah, besok aja. Gak usah dirawat, malas aku. Seperti itulah sifat orang-orang yang pemalas. Dilihat firman Tuhan. Dikatakan Tuhan seperti ini. Apakah saya perlu melakukan? Wah, ini harus saya lakukan. Katanya supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal. Gak usah lah. Gak enak. Yang penting kesenangan di dunia ini selagi hidup. Kalau mati ya, namanya orang yang sudah mati. Tidak tahulah kemana kalau sudah mati. Yang tidak mempunyai pengharapan dan iman yang teguh, mereka sesat dan keliru. Dan tidak mempunyai tujuan. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertekun, yang mau melakukan kehendak Allah, benar-benar ya mau bertindak, mereka tahu tujuannya, mereka kemana. Haleluya. Dan tidak lain tujuan mereka adalah satu di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena tidak akan bisa dipisahkan antara Kristus dan juga mempelainya. Haleluya. Di mana aku berada, maka kamu pun akan berada di sana. Haleluya. Itulah iman orang-orang percaya. Bukan berarti kalau kamu benar-benar orang percaya, coba dulu katakan, tercampaklah, pasti pohon tercampak. Berpindahlah, katakan kepada gunung, gunung akan berpindah. Kalau kamu benar-benar orang percaya, bukan seperti itu. Tuhan sudah mengatur gunung di sana dengan bagus. Tuhan sudah mengatur laut di sana. Masa dikatakan bagi orang percaya, laut, kalau kamu orang percaya, katakan dulu, hai laut, keringlah. Maka Tuhan akan marah. Habis mau apa nanti, mau dimakan manusia. Laut diciptakan Allah untuk tempat ikan. Gunung diciptakan Allah untuk supaya tanah ini tidak merata. Haleluya. Supaya ada tumbuhan pohon. Ya, semua ciptaan Allah bertujuan yang baik. Amin. Haleluya. Tetapi datanglah manusia untuk merusaknya. Haleluya. Iman dia kejaman yang teguh adalah percaya kepada apa yang dikatakan Allah, dia kejaman. Apa yang disingkapkan Tuhan, dia kejaman. Apa yang dibukakan Tuhan, dia kejaman. Siapakah nabi, dia kejaman. Apa yang harus kita lakukan, dia kejaman. Dan kita mau melakukannya, itulah iman yang sesungguhnya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa iman Kristus, dia pernah mengatakan kepada orang Farisi dan Saduki. Dia pernah berkata, dan juga kepada ahli-ahli Taurat. Apa yang dikatakan? Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Kalau mereka mempunyai iman, pasti mereka tahu siapa kepribadian Kristus. Mereka adalah ahli-ahli, pengajar-pengajar, imam-imam. Lebih tahu wanita Samaria daripada mereka. Kita lihat, kita bandingkan. Orang wanita Samaria nggak pernah, kurasa nggak tahu, nggak hafal itu hukum Taurat, nggak mengerti itu.
Pokoknya dia mencari uang untuk memberikan nafkah bagi saudaranya atau bagi dia sendiri. Ya. Haleluya. Tetapi wanita Samaria ketika dia berjumpa di sumur Yakub, karena dia mempunyai iman, dia tahu siapa keberadaan Kristus. Haleluya. Rupanya inilah yang dikatakan dulu oleh nenek moyang saya. Glory. Tetapi kita lihat ahli-ahli Taurat, imam-imam tidak mengenal siapa Kristus. Haleluya. Tetapi iman juga yang ada dalam Kristus, itulah iman yang sama yang ada dalam kita. Amin. Karena iman tidak bisa dibelah-belah atau tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dipisah-pisahkan, hanya satu iman. Haleluya. Itulah sebabnya pada waktu itu ketika dia mau meminum air secara cuma-cuma, itu air kehidupan, dia memiliki hidup. Hal yang sama bagi setiap orang percaya, ketika dia memiliki iman yang teguh, pasti dia memiliki hidup. Karena tanpa iman semua pekerjaan akan sia-sia. Haleluya. Karena kita tahu bahwa 5 panca indera. Kita memiliki 5 panca indera. Haleluya. Semuanya ini adalah berbicara tentang jasmani. Tetapi bagaimana dengan yang ada di dalam palungan kita ini? Itu bukan berbicara tentang jasmani, berbicara tentang rohani. Karena siapa yang mengirimkan? Allah kita, yaitu jiwa kita, yang sudah diberikan Allah kepada kita sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Itulah yang jiwa kita lah yang memuji Allah dan memuliakannya. Yang tidak bisa dicampurkan, ya, seperti biji-biji yang lain. Jiwa kita harus bisa seperti sesawi, tidak bisa disilangkan. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan 5 panca indera kita? Kadang-kadang tangan ini, ya, mencabut anak-anak atau melakukan, kadang-kadang melakukan yang salah. Dan telinga pun banyak mendengar kata-kata yang salah. Mulut pun banyak berkata dengan kata-kata yang salah. Ya. Glory. Tetapi bagaimana dengan jiwa kita? Karena iman ada di dalam jiwa kita. Haleluya. Glory. Kita lihat dulu untuk menutup Matius 18 ayat 21. Matius 18. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai